mengenai ayah bangsa setan Babilonia besar yang dijanjikan siapa yang akan menghancurkannya. Dalam kitab Kejadian, ayah sudah meramalkan bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kembali kepala ular. Ular itu adalah pemimpin negara setan, yaitu dewa dari negara setan itu. Mari kita baca kitab Yesaya pasal 48 yang meramalkan. Yakub, orang yang dipanggil Yakub akan menghancurkan Babel besar. Mari kita baca. Yakub, Israel yang kupanggil. Dengarkan firmanku. Akulah Allah, yang mula-mula, dan yang terakhir. Tanganku mendirikan bumi. Pondasinya, tangan kananku membentangkan langit. Setiap kali aku memanggil mereka, mereka berdiri bersama-sama menyembah bangsa-bangsa. Berkumpullah kamu semua. Siapa di antara kamu yang pernah meramalkan hal ini? Allah akan meramalkan sesuatu yang penting. Di sini tertulis Tuhan mengasihi dia. Dia pasti melakukan dengan sukacita di Babel. Lengannya menyerang orang Kasdim. Aku sendiri pernah berkata, dan memanggil dia. Aku memimpin dia. Semua yang dia lakukan berhasil. Dekatlah kepadaku dan dengarlah ini. Sejak awal aku tidak berbicara dalam rahasia. Sejak awal kejadian ini, aku ada di sana. Sekarang Tuhan yang Maha Tinggi yang memerintah telah datang dengan rohku. Dan rohnya, kita sampai di sini membaca. Allah sudah meramalkan sesuatu yang belum pernah diramalkan sebelumnya. Di sini bertanya, siapa di antara mereka yang pernah meramalkan ini? Apa yang diramalkan? Allah mengasihi seseorang. Kemudian orang ini menyerang Babel besar, menyerang kerajaan setan, melakukan apa yang menyenangkan Allah, sehingga lengannya menyerang orang Kasdim. Orang Kasdim di sini bukan yang di Perjanjian Lama. Orang Kasdim berarti malaikat yang jatuh dalam kerajaan setan di Perjanjian Baru. Saudara dan saudari percaya bahwa kita dapat menghakimi malaikat dan memusnahkan malaikat yang jatuh? Amin, benar sekali. Malaikat yang jatuh menjadi Allah bagi semua bangsa dan suku. Semua bangsa menganggap malaikat yang jatuh itu sebagai Allah. Karena banyak orang bertanya kepada Allah. Berarti bertanya kepada malaikat yang jatuh, roh jahat yang jatuh. Allah mengasihi seseorang, lalu membiarkan orang itu menghancurkan. Yang disebut Allah, kerajaan setan di surga. Bahkan iblis setan itu pun akan dihancurkan oleh orang itu. Kepala iblis setan akan dihancurkan. Jadi demikian. Apakah semua bangsa dan suku bisa berdiri di hadapan Allah? Tidak bisa sama sekali. Putra Allah sejati menghancurkan Allah di semua bangsa dan suku. Semua bangsa dan suku tidak bisa berdiri di hadapan orang ini. Saudara dan saudari pernah mendengar, kan? Saudara Sibo berkata, Sibo menggunakan cangkul untuk menggali kepala naga besar. Itu sangat besar. Naga itu sangat besar. Mungkin berdiameter 1,6 meter. Pokoknya sangat besar. Panjangnya juga sangat panjang. Naga itu memicingkan mata. Saudara Sibo menggunakan cangkul besar, menggali kepalanya. Pertama kali memukul kepalanya. Setelah dipukul, naga itu menggeleng. Setelah beberapa kali dipukul, dia masih menggeleng kepala. Belum pingsan. Setelah dipukul beberapa kali lagi, akhirnya dia pingsan. Setelah pingsan, Sibo berkata, naga ini membuat kepalaku pusing juga. Jadi Sibo berkata, baik, aku ingin menggali cairan otaknya. Menggali dengan sekop 1 kali, 2 kali cangkul, 3 kali cangkul, 4 cangkul, 5 cangkul. Saat cairan otaknya akhirnya dikeluarkan, mimpinya pun terbangun. Jadi mimpi ini menyampaikan bahwa anak-anak Tuhan pasti bisa mengalahkan malaikat jatuh yang disebut dewa. Dan juga iblis setan akan dihancurkan. Jadi jika kita seperti ini, maka semua bangsa bisa apa terhadap kita? Kita yang termasuk orang Israel, umat anak Tuhan, memiliki kemampuan ini. Maka Tuhan berkata, sejak awal aku tidak berbicara dari tempat tersembunyi. Sejak dulu hal-hal ini sudah ada. Aku ada di sana. Tuhan sudah meramalkan di kitab Kejadian bahwa Yakub, keturunan perempuan adalah Israel. Orang Israel di hutan bukanlah Yakub Israel di kitab Kejadian. Israel di Soviet telah mematahkan kepala ular. Maka di sini dikatakan penguasa tertinggi Yehuwa mengutus aku. Saya saudara Sibo dari Israel rohani, dan rohnya datang bersama. Jadi ketika Sibo diutus, dan Roh Kudus Tuhan datang bersama untuk menghancurkan semua bangsa dan suku, maka Sibo, saudara punya kekuatan, saudari juga punya kekuatan. Semuanya karena roh Tuhan. Semoga kemuliaan untuk Tuhan Yang Esa dan Yesus Kristus. Amin.